Selamat pagi Sobat Trader. Kembali lagi bersama saya Fikri Virus dari forexcmf.com. Nah, sesuai janji saya akan bahas weekly mover. Untuk yang belum tahu kemarin saya bahas apa, cek dulu live kita ya di hari Jumat. Itu sangat seru. Kita di situ bahas weekly mover di minggu tanggal 25 berarti di minggu ini. Nah, di konten hari ini 1 Oktober 2023 kita akan bahas weekly mover untuk minggu depan. So, nggak usah lama-lama, langsung aja. Saya ingin share screen. Nah, wow, kok crude oil inventory sebentar. Kita mulai dari tanggal 2 berarti sampai tanggal 6. Ya, kita lihat ada apa aja. Nah, ini dia ada data ISM Manufacturing PMI, Purchasing Manager Index, ada Powell speech. Kemudian ada jobs, ini akan sangat seru. Prediksi saya untuk tenaga kerja di bulan ini, bulan Oktober itu akan turun mungkin ya. Kenapa saya bilang akan turun? Karena kondisinya saat ini masih banyak yang bekerja dan yang quit atau keluar resign itu sedikit kalau kita cek di website tenaga kerja Amerika Serikat. Kemudian kita turun, ini ada data ADP non-farm employment change atau non-farm payroll ya, ADP. Biasanya data ini digunakan untuk memprediksi, but saya tekankan data ini sama sekali tidak memprediksi Sobat Trader ya. Menurut saya data ini sama sekali tidak memprediksi. Jika kita ingin memprediksi, kita harus cek the whole. Semua data harus kita cek, baru kita bisa simpulkan non-farm payroll-nya bagus atau enggak. But ya kita bahas juga ini sepertinya masih akan sektor swasta ya, sektor swasta kayaknya masih akan bagus untuk Amerika Serikat. Terus kemudian di hari Kamis ada unemployment claims, ini adalah lagging indikator untuk sektor tenaga kerja. Dan yang terakhir di hari Jumat ada non-farm payroll yang ini ya. Diprediksi saya ya Sobat Trader semua, ini akan bagus mungkin untuk USD. Kenapa? Alasannya karena kalau kita cek data ini, unemployment claim, di mana ini adalah data sektor pengangguran yang mengklaim asuransi ya. Jadi saya ibaratnya gini, saya nganggur, saya mau klaim asuransi saya, nah itu akan dicatat di statistik, makin sedikit makin bagus untuk satu negara tersebut. Artinya jika yang ngeklaim makin sedikit, ekspektasinya yang menganggur makin sedikit. Kalau kita lihat dari Agustus tanggal 31 sampai September 28 itu terus berkurang. Ya di sini ada 204 ribu bertambah dari 201 sorry, but dia masih lebih kecil daripada 214.000 yang diprediksi. Artinya masih sedikit, masih kecil ya. So, ada kemungkinan untuk NFP sekali lagi ini datanya akan bagus untuk USD. Jadi, untuk minggu depan, pergerakan seminggu kita akan manfaatkan peluang NFP ini selama 1 minggu ya. Maksudnya sebenarnya hari Jumat NFP-nya, but untuk emas ya, emas sendiri saya rasa kecenderungannya masih turun. Oke, sekarang itu dari emas ya. Emas, terus kita oil. Minggu depan itu kita juga akan bahas oil. Cek datanya dulu, crude oil inventories, karena ini adalah satu-satunya data untuk melihat kondisi oil saat ini, walaupun di Forex Factory dia kuning, tapi di beberapa portal berita atau data dia itu merah ya, data high impact. Oke, di September tanggal 27 kita dihadapi dengan data yang seperti biasa kita nggak begitu kaget karena Saudi dan Rusia terus pangkas produksinya. So, dengan Cina sebagai konsumen oil terbesar, ekonominya kembali pulih, Amerika sebagai salah satu produser dan juga negara adidaya, tenaga kerjanya berjaya. Oke. Dari segala aspek makro dapat kita simpulkan konsumsi minyak mentah, crude oil ini masih akan tinggi. Di Indonesia pun isunya bensin mau naik, jadi semua siap-siap ya. Kita cek, oke, berarti kemungkinan kesimpulannya untuk gold itu down, bearish, untuk oil itu bullish. Kita cek ke market.
Nah, ini sudah saya tandai jika kemarin yang ikut live bersama kami di hari Jumat ya, ini adalah area entry yang saya sarankan yaitu 18.80 sampai dengan 18.74 kalau nggak salah waktu itu semalam lagi waktu live saya ngomong tuh 18.74. Dan ternyata kejadian saya pakai yang ini ya. Kemarin tuh di sini ini adalah area base dalam trading supply and demand. Ternyata dia tercapai. Dan target saya bilang di 18.50 sesuai kejadian weekly mover kita berarti hari Senin minggu ini ya berarti hari Senin kemarin itu kita weekly movernya berhasil. Kemudian saat live saya informasikan juga itu kita bisa sell di area sini itu juga berhasil. Kita TP yang nggak percaya saat nonton video ini silakan cek live kita di hari Jumat ya. Nah, ini udah kejadian turun, data minggu depan mungkin akan bikin market bergejolak ya, mungkin up and down, but arah saya rasa masih turun jika tidak ada faktor lain. Dan kemarin saya dapat informasi bahwa Amerika terancam shutdown karena utangnya yang besar, tapi sudah ketemu solusinya karena Senat itu sepakat untuk membiayai kembali Amerika Serikat dengan 6 miliar untuk bantuan Ukraina dan 6 miliar untuk bantuan bencana alam. Kalau saya nggak salah 6 miliar dolar. Data ini bisa sangat menggerakkan market. Mungkin kita Senin akan bertemu dengan pergerakan emas ya rada naik sedikit ya. Atau mungkin juga bisa sampai sini. Nah, jadi ekspektasi saya sampai dengan NFP ini harga bisa sampai sini sobat trader. Ya. Berarti area sell kita di 18.6752. Saya tulis lah ya di sini biar kelihatan. Area sell 18.67.52. Nggak kelihatan warnanya. Kita ganti dulu warna hitam. 18. Area sell 1867.52 sampai 1879. 0,98. Nah, ini ya area sell kita. Untuk target kita zoom out dulu. Ya, kita zoom out. Oke, untuk target saya sudah tandai kebetulan di sini di 1835.05, 1835. Itu jika memungkinkan ya sobat trader. 1835 targetnya. Target 1835-an. 36 boleh. Sorry, target. $18.36. Ya, targetnya masih ke bawah. Saya taruh sini aja karena ini di bawah sekali. Ya, oh enggak, bisa di sini nih. Targetnya 18.36, 18.3505 atau 18.36 juga boleh. Saya bulatin aja 18.36 targetnya. Untuk stop loss ya kita mungkin bisa tempatkan di sini lah. Di sini boleh. Di sini boleh. Ya, untuk stop loss. Stop loss kita let's say taruh di 18.88 dah. 18.88. 18.89 lah. Yes. 18.89 untuk stop loss. 18.89. Jadi ini mungkin transaksi kita akan lumayan panjang ya seminggu itu. Tapi yang udah kemarin weekly mover kita itu di hari Rabu itu udah selesai, udah beres ya transaksinya. Semoga ini juga nggak mau makan waktu lama. So ekspektasi saya market minggu depan berdasarkan data yang saya himpun itu dia akan begini nih pergerakannya. Terus juga kalau misalkan kita sama-sama tahu ya bahwa Fed Powell itu terakhir di statementnya dia hawkish sekali dengan suku bunga
Bahkan dia berkata, suku bunga mungkin saja kami naikkan di 2023 lah intinya. Jadi 2023 itu masih ada Oktober, November, Desember. Jadi di antara bulan itu kenaikan suku bunga yang lebih agresif, lebih tinggi itu masih sangat mungkin ya. Oke, itu dia untuk emas. Kemudian kita ke oil, sobat trader. Ini dia oil. Kalau oil ya, saya lihat sebenarnya dia potensinya masih bullish ya. Saudi, kemudian Rusia itu tidak ada indikasi memangkas suku bunga. Dan terakhir kita dihadapi oleh oil sampai dengan 95 pas. Untuk yang belum tahu prediksi ini di 95, silakan cek live kemarin itu saya kasih lihat data. Saya tunjukkan data, yaitu data Open Interest Heatmap dari CME Group, bahwa peminat oil saat ini terbesar ada di harga $95. Nah, kebetulan ini udah tercapai. Ini turun, kemudian naik, kemudian turun. Kalau kalian yang trader cupu ya, yang newbie mungkin akan menganggapnya, oh ini berarti ini udah turun, ini udah berbalik arah banget. No, kita kalau mau nilai oil berbalik arah, kita harus lihat dulu external structure-nya yang ada di sini. Kalau misalkan 8814 break, baru dia itu berubah bearish. Kalau ini masih bullish, sobat trader semua, sekali lagi saya ulangi, kalau ini masih bullish, cuma ini pergerakan taking profit, makanya dia junam begitu. Nah, untuk oil sendiri saya rasa datanya nggak begitu banyak, tapi crude oil inventory sangat memberikan kita clue ya, atau penjelasan proyeksi harga oil ke depan. Prediksi saya oil bisa menyentuh sampai dengan harga 97, oke 95 dulu, 97 habis itu baru 105. Nah, ini dia area entry-nya. Kita sudah tercapai di area entry. Mungkin minggu depan saya akan tunjukkan area entry-nya ini. Target pertama kita ada di 95. Target pertama, target kedua kita mungkin ada di 97. Atau di area inilah mungkin ya sobat trader. Oke, di sini oke saya tulis entry open market berarti bisa entry nih sobat trader hari Senin. Buy at open market 90.87, kemudian ya target pertama di 95, target 1 di 95, target 2 di 97. Nah, ini ya sobat trader ya. Jadi ekspektasi saya, oh SL belum SL. SL-nya menarik. Ini kita nggak bisa taruh di bawah sini sobat trader kan terlalu kecil. Oil pergerakannya cukup besar. So kita bisa taruh sini aja deh. 89.06. Stop loss kita di 89. Ya area 8988 boleh lah. Ya. Ini stop loss. Ya. Jadi mungkin bergeraknya akan seperti ini, dia turun sampai sini, terus naik lagi sampai ke sini. Di sini ada area resisten. Ada order block juga, dia mungkin bisa begini. Terus baru begini, ya. Itu proyeksi yang bisa saya berikan di hari ini untuk minggu depan. Nantinya setiap hari akan ada update mengenai weekly mover di grup VIP kita di Telegram ya. Terus untuk yang kebingungan entry posisi ya, arah marketnya bisa pakai fundamental, itu kami berikan. Untuk teknikalnya saya sarankan bisa pakai SND ya. Coba kita samain dulu untuk XAU sendiri. Apakah di area sama? Oke, sama. Ini dia ya. Ini di live ya, di live kita bahas persis
Saya bilang areanya di area supply. Untuk yang baru nonton konten ini, saya ingatkan, coba cek live kita terakhir di hari Jumat, saya bahas kita bisa entry di area supply. Dan kebetulan kejadian, das, dia profit. Masih sama areanya untuk oil, kita lihat, oh oil masih rada bawah, nggak masalah, entry-nya bisa di sini. Tapi kalau saya lebih agresif mungkin ya. Open market saya coba buy. Kayak gitu. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Saya rasa cukup untuk hari ini weekly mover kita. Nanti setiap harinya akan ada update. Stay tune aja di grup VIP Telegram Forex CMF. Saya Fikri Virus mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam profit. Bye-bye.